Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazal Elmar dengan NIM 200200104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar, SCAP MCAP, dengan judul pemberian obat sesuai terapi gangguan kebutuhan cairan. Pertama, pengertian cairan. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu. Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam merespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Cairan dan elektrolit saling berhubungan. Ketidakseimbangan yang terdiri sendiri jarang terjadi dalam kelebihan dan kekurangan. 1. Cairan eksternal. Cairan eksternal ini terdiri dari beberapa item lagi. Pertama, cairan interstitial adalah bagian cairan ekstrasel yang ada di luar pembuluh darah, plasma darah, dan 15% dari berat badan. Yang kedua ada cairan transselular, yaitu cairan yang terdapat pada rongga khusus seperti dalam pleura, perikardium, cairan sendi, cairan cerebrospinalis, dan terdiri dari 40% dari berat badan. Yang ketiga, ada cairan intravaskular atau plasma adalah cairan di dalam sistem vaskuler yang terdiri dari 5% berat badan. Cairan intravaskular dan interstitial bersama-sama disebut ekstrasel atau ECM. Adalah cairan tubuh yang dengan laju tinggi dikeluarkan melalui urin, serta keringat dan uap panas. Yang kedua ada cairan internal, yaitu cairan yang terkandung dalam sel. Kemudian pengatur kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama ada ginjal, yang mana merupakan organ yang memiliki peran cukup besar dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Hal ini terlihat pada fungsi ginjal, yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dan darah, pengatur keseimbangan cairan asam dan basa darah, dan pengatur ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Yang kedua ada kulit, yang mana bagian penting dalam pengaturan cairan yang terkait dalam proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang disarafi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan arteriol lakukan dengan cara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam kulit mempengaruhi jumlah keringat yang dikeluarkan. Proses pelepasan panas kemudian dapat dilakukan dengan cara penguapan. Yang ketiga ada paru-paru. Organ paru-paru berperan dalam pengeluaran cairan dengan menghasilkan insoluble water loss kurang lebih 400 ml per hari. Proses pengeluaran cairan terkait dengan respon akibat perubahan-perubahan frekuensi dan kedalaman pernapasan. Misalnya orang yang berolahraga berat. Yang keempat ada gastrointestinal, yang mana merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam kondisi normal, cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 ml per hari. Selain itu, pengaturan keseimbangan cairan dapat melalui mekanisme rasa haus yang dikontrol melalui sistem endokrin atau hormonal, yaitu antidiuretik hormon atau ADH, sistem aldosteron, prostaglandin, dan glucocorticoid. Yang berikutnya, kebutuhan cairan tubuh bagi manusia. Kebutuhan cairan merupakan kebutuhan dasar manusia. Secara psikologis memiliki proporsi 90% dari total berat badan. Sisanya merupakan zat padat dari tubuh. Secara keseluruhan, presentasi cairan dalam tubuh berbeda. Pertama, berdasarkan usia. Bayi baru lahir itu terdiri dari 75%, orang dewasa, pada pria 60%, wanita 55%, usia lanjut 45% dari total berat badan. Yang kedua, bergantung lemak dalam tubuh. Jika lemak sedikit, maka cairan tubuh pun lebih besar. Yang berikutnya, bergantung dari jenis kelamin.
Di dalam tubuh seseorang yang sehat, volume cairan tubuh dan komponen kimia dari cairan tubuh selalu berada dalam kondisi dan batas yang nyaman. Dalam kondisi normal, intake cairan sama dengan kehilangan cairan dalam tubuh yang terjadi. Kondisi sakit dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh, maka tubuh akan kehilangan cairan, antara lain melalui proses penguapan ekspirasi, penguapan kulit, ginjal, ekskresi pada metabolisme. Yang berikutnya adalah gangguan atau masalah dalam pemenuhan kebutuhan cairan. Pertama ada hipovolemi, yang disebabkan karena terjadinya kekurangan pemasukan air atau pengeluaran yang secara berlebihan. Tanda-tanda gejalanya diantaranya ada muntah, diare yang berlebihan, perdarahan, dan demam. Yang kedua ada hipervolemi, yang terjadi saat air dan natrium dipertahankan dalam proporsi isotonik sindrom. Ruang ketiga berefek kekurangan volume cairan ekstrasel disebabkan karena infeksi trauma. Yang berikutnya ada dehidrasi, terjadi jika ada kehilangan cairan tanpa disertai kehilangan elektrolit yang proporsional. Faktor risiko terjadinya dehidrasi. Macam-macam dehidrasi kurang dari volume cairan berdasarkan derajatnya, penurunan sekresi ADH, penurunan fungsi neurologis. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Yang pertama, usia. Perbedaan usia menentukan luas permukaan tubuh dan aktivitas organ, sehingga dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang kedua ada temperatur. Temperatur yang tinggi menyebabkan proses pengeluaran cairan melalui keringat cukup banyak, sehingga tubuh akan banyak kehilangan cairan. Yang ketiga ada diet. Apabila tubuh kekurangan zat gizi, maka tubuh akan memecah cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh, sehingga terjadi pergerakan cairan dalam interstisial ke intraseluler yang dapat berpengaruh pada jumlah pemenuhan kebutuhan cairan. Yang keempat ada stres. Stres dapat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit melalui proses peningkatan produksi ADH, karena pada proses ini dapat meningkatkan metabolisme sehingga mengakibatkan terjadinya glikolisis otot yang dapat menimbulkan retensi natrium dan air. Yang kelima ada sakit. Pada keadaan sakit, terdapat banyak sel yang rusak, sehingga untuk memperbaiki sel membutuhkan proses pemenuhan kebutuhan cairan yang cukup. Keadaan sakit menimbulkan ketidakseimbangan sistem dalam tubuh, seperti ketidakseimbangan hormonal yang dapat mengganggu keseimbangan kebutuhan cairan. Selanjutnya yaitu tindakan pada gangguan kebutuhan cairan. Salah satunya pertama adalah pemberian cairan infus, yang mana merupakan tindakan memasukkan cairan melalui intravena yang dilakukan kepada pasien dengan bantuan perangkat infus. Seperti yang kita tahu, kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang mana terdiri dari standar infus, perangkat infus, cairan sesuai kebutuhan pasien, jarum infus atau advokat atau sejenisnya yang sesuai dengan ukuran pasien, tourniquet, kapas alkohol, kasa steril, dan sarung tangan. Yang berikutnya adalah transfusi darah, yang mana merupakan tindakan memasukkan darah melalui vena dengan menggunakan seperangkat alat transfusi pada pasien yang membutuhkan darah. Persiapan dan alat dan bahannya yaitu standar infus, perangkat transfusi, NaCl 0,9%, darah sesuai kebutuhan pasien, jarum infus atau advokat, tourniquet, kapas alkohol, kasa steril, dan sarung tangan. Baiklah, sekiranya yaitu dapat saya sampaikan. Bagi yang kurang saya mohon maaf. Kekurangan datang dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.